Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fani Rifani dengan NIM 2303698. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang FSK atau frekuensi shifting dalam rangka memenuhi penilaian mata kuliah sistem komunikasi. Baik, langsung saja kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, apa itu frekuensi shifting atau FSK? Frekuensi shifting adalah salah satu variasi frekuensi dalam sinyal pembawa. Dalam FSK, bit binary ini direpresentasikan dengan satu frekuensi atau frekuensi F1 frekuensi lain atau frekuensi F2. Nah, teknik ini sangat populer dalam komunikasi data seperti pada modem, telemetri, dan perangkatnya kabel FSK ini. Nah, secara umum peran utama FSK adalah untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan melalui medium komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Nah, sedangkan FSK ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar komputer melalui modem, sistem paging, komunikasi antar IoT, dan digunakan dalam komunikasi satelit dan radio dalam penggunaannya. Nah, FSK ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu mengubah frekuensi sinyal pembawa berdasarkan data biner. Yang kedua, meningkatkan keandalan transmisi data karena frekuensi lebih tahan terhadap noise dibandingkan amplitudo. Yang ketiga, tahan terhadap gangguan noise. Yang keempat, sederhana dalam implementasinya, sehingga banyak digunakan di perangkat elektronik sederhana. Nah, FSK juga memiliki beberapa jenis, seperti yang pertama yaitu ada FSK binary atau BFSK, menggunakan dua frekuensi untuk merepresentasikan bit 0 dan 1, atau dua nilai bit. Yang kedua itu ada FSK multi-level, menggunakan lebih dari dua frekuensi untuk merepresentasikan lebih banyak data. Yang terakhir itu ada FSK continue atau continuous FSK, CFSK. Yaitu frekuensi pembawanya berubah secara kontinu sesuai dengan data biner. Nah, selanjutnya apa aja sih bentuk pengaplikasian pada FSK? Yang kedua ada pada jaringan nirkabel, yang ketiga ada dalam sistem komunikasi satelit, dan yang terakhir yaitu biasanya digunakan atau diaplikasikan pada perangkat IoT. Lalu bagaimana sih langkah atau alur langkah kerja FSK ini? Terlebih dahulu, yaitu data digital termasuk 0 dan 1 yang diberikan sebagai masukan atau inputnya. Yang kedua yaitu lalu penentuan frekuensi. Artinya dua frekuensi pembawa ini ditentukan, misalnya F1 untuk 0 dan F2 untuk 1, bit 1. Selanjutnya adalah proses modulasi, di mana sinyal pembawa ini dimodifikasi sesuai dengan data binarnya. Lalu ada proses transmisi, yaitu sinyal hasil modulasinya dikirim melalui medium komunikasi. Terakhir yaitu yang kelima ada proses demulasi. Proses demulasi ini di mana sinyal dikembalikan pada penerimanya menjadi data biner. Lanjut. Nah, FSK juga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dari FSK ini? Yang pertama itu ada mudah diimplementasikan, yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Lalu ada relatif tahan terhadap noise dibandingkan modulasi digital lainnya. Selanjutnya ada cocok untuk komunikasi jarak jauh dengan kecepatan data rendah hingga sedang. Kekurangannya ini membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan modulasi digital seperti ASK atau amplitude shifting. Yang kedua yaitu ada kompleksitas demulatornya lebih tinggi dibandingkan ASK. Nah, untuk memahami ASK dengan teknik modulasi lainnya seperti ada ASK dan juga ada PSK. Atau ASK itu amplitude shifting dan PSK itu phase shifting. Pertama kita bahas dulu yang FSK ini. Ciri utama dari FSK ini yaitu variasi frekuensi pembawa.
bertugas untuk memodulasi data digital dengan cara mengubah frekuensi pembawa berdasarkan nilai bit data. Misalnya, frekuensi F1 untuk bit 0 dan frekuensi F2 untuk bit 1. Nah, dalam hal bandwidth ini, membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi karena sinyal frekuensi yang digunakan lebih bervariasi dan lebar. Maka karena spektrum sinyalnya besar. Lalu, dalam hal ketahanan terhadap noise ini, FSK memiliki ketahanan terhadap noise yang tinggi karena informasi dikodekan dalam frekuensi yang lebih stabil dibandingkan amplitudenya. Contohnya, FSK ini sering digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti pager atau modem dial-up. Yang kedua, ada ASK yaitu amplitude shift keying. Nah, dibandingkan FSK, apa sih bedanya? Data digital dimodulasi dengan cara mengubah amplitude sinyal pembawa. Misalnya amplitude tingginya untuk bit 1 dan amplitude rendahnya untuk bit 0. Nah, dalam hal bandwidth, SK ini membutuhkan bandwidth yang rendah karena ada perubahan pada amplitude, bukan frekuensi atau fase. Hal ketahanan terhadap noise ini rendah karena gangguan pada amplitude lebih mudah terjadi, terutama dalam transmisi jarak jauh atau pada lingkungan yang bising. Contohnya, SK ini kan sering digunakan dalam teknologi komunikasi sederhana seperti pengenalan sinyal inframerah pada remote control atau pada remote TV biasanya. Lalu ada juga yang terakhir yaitu perbandingan dengan PSK. Dalam PSK ini, PSK memodulasi data digital dengan cara mengubah fase sinyal pembawa. Sebagai contohnya, fase 0 derajat untuk bit 0 dan fase 180 derajat untuk bit 1 biasanya. PSK ini membutuhkan bandwidth yang sedang karena perubahan yang terjadi pada fase sinyal tanpa membutuhkan spektrum ketahanan terhadap noise yang tinggi meskipun tidak setinggi FSK ya, namun lebih baik dibandingkan ASK. Wi-Fi seperti modulasi QPSK yang sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman datanya. Lalu berikut juga ada pengaruh noise pada FSK. Apa aja sih yang pengaruh? Yang pertama ada ketahanan terhadap noise. FSK lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK. Seperti yang sudah dibandingkan sebelumnya ya, karena amplitude. Ya, karena FSK menggunakan frekuensi daripada ASK menggunakan amplitude. Nah, dampaknya apa? Dampak noise mengidentifikasi frekuensi dan menyebabkan error decoding. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh soal. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan sinyal pembawa dari sistem komunikasi yang menggunakan modulasi FSK berdasarkan kode binarnya itu 1101. Nah, sistem FSK ini bekerja dengan mengubah frekuensi pembawa sesuai dengan nilai bit yang dikirimkan. Mulai dari diketahuinya dulu ya, di sini ada frekuensi pembawa untuk bit 0-nya yang mewakili bit 0-nya yaitu ada 1000 Hz. Lalu yang kedua ada frekuensi. Maka langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama kita baca bit dulu. Baca bit pertama pada kode binar 1101 ini yaitu bit 1. Karena bit 1 ini mewakili frekuensi 2000 Hz seperti sebelumnya ini, maka kita sinyal pembawanya adalah 2000. Nah, bit keduanya adalah 0. Bit 0 ini mewakili frekuensi 1000 Hz. Sehingga sinyal pembawanya S1 yang mewakili 2000 Hz, jadi sinyal pembawanya kembali ke 2000, tetap ada di 2000 Hz. Hasil akhir 1000, 2000 sesuai dengan kode binarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh simulasi untuk kita coba simulasikan dalam MATLAB untuk FSK ini. Nah, dalam simulasi ini kita menggunakan dua frekuensi pembawa, yaitu yang pertama itu untuk bit 0-nya atau FC1-nya ada 100 dan untuk FC2-nya atau frekuensi karirnya itu ada 1500 untuk bit 1-nya untuk simulasi. Mari kita bahas apa aja sih yang harus kita dari kode ini artinya gitu. Nah, berikut merupakan penjelasan bagian untuk kodenya.
Seperti yang tadi kita lihat, yang pertama itu tadi untuk menentukan parameternya. Nah, pada bagian pertama kode ini, kita mendefinisikan parameter utama untuk simulasinya. Yang pertama kan tadi ada frekuensi samplingnya atau FS-nya adalah jumlah sampel per detik yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal digital, di mana dalam simulasi ini FS-nya sama dengan 5000 Hz. Itu frekuensi samplingnya, artinya sinyal akan diambil sebanyak 5000 titik data per detik. Nah, ini adalah vektor waktu berisi rentang dari 0 hingga hampir 1 detik dengan interval sebesar 1 fs yang digunakan untuk menentukan durasi sinyalnya. Lalu ada juga fc1-nya yaitu 100 frekuensi pembawanya untuk bit 0 dan fc2-nya yaitu 1500 yaitu frekuensi pembawa untuk bit 1. Lalu yang kedua ini tadi dari kode kita dapat menentukan data binernya. Nah, tadi kita menggunakan data biner yaitu ada di sini ada 0110101. Nah, ini merupakan data binernya. Terus di sini juga ada data sama dengan di film. Nah, di film ini artinya untuk fungsi mereplikasi data biner untuk mencocokkannya dengan panjang vektor waktu T berhubungan dengan parameter tadi. Setiap elemen data ini diperluas menjadi beberapa sampel sehingga sinyal yang dihasilkan kontinu dalam waktu. Lalu yang ketiga ini ada sinyal carrier atau membuat sinyal pembawanya. Dari FC1 dan FC2 tadi, kita dapat mengetahui carrier FC1 adalah sinyal sinusoidalnya dengan merepresentasikan frekuensi FC1-nya itu 100 saja untuk direpresentasikan bit 0. Dan yang kedua itu ada sedangkan carrier FC2 itu adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi FC2 yaitu 1500 tadi ya. 1500 Hz untuk digunakan untuk merepresentasikan bit 1 modulasi. Selanjutnya ada proses modulasi FSK yang sendiri. Nah, FSK ini dilakukan dengan menggabungkan data biner dan sinyal carrier-nya. Di sini ada data sama dengan 0. Nah, data sama dengan 0 dan data sama dengan 1 ini berfungsi untuk mengecek elemen dalam data yang sama dengan 0. Nah, untuk yang sama dengan itu untuk elemen sinyal menggunakan 1 ini untuk mengecek elemen dalam data yang sama dengan 1. Untuk elemen sinyal menggunakan FC2. Nah, sedangkan SFSK-nya sendiri apa sih? SFSK-nya ini merupakan sinyal FSK yang dihasilkan ketika bit adalah 0, sinyal menggunakan FC1, ketika data adalah 1, sinyal menggunakan FC2. Selanjutnya ada penjelasan bagian kode utama yaitu ada plot sinyal data binernya. Nah, kode-kode ini untuk menampilkan 3 jenis kode plot sinyal ini akan menampilkan 3 jenis sinyal. Yang pertama ada sinyal data biner, yang kedua ada plot sinyal pembawanya, sinyal data carrier-nya, yang ketiga ada sinyal FSK-nya sendiri. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Nah, kode ini menampilkan akan menunjukkan grafik data biner 0 dan 1 sebagai garis putus-putus. Nah, data ini adalah input untuk proses modulasinya. Sedangkan yang kedua ada sinyal untuk plot sinyal pembawanya yang akan menghasilkan bagian grafik dua sinyal carrier merah untuk FC1 100 Hz dan biru untuk FC2 1500 Hz. Di sini R dan B ya, red dan blue. Lalu ini adalah frekuensi pembawa untuk bit 0 dan 1. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada sinyal plot sinyal FSK-nya, tapi sinyal FSK hasil modulasinya. Sinyal ini mencerminkan data biner di mana frekuensi berubah-ubah sesuai nilai bit 0 atau 1. Nah, berdasarkan simulasi FSK kode sebelumnya, sini kita menghasilkan grafik hasil simulasinya sebagai berikut sesuai dengan script sintak atau kode yang tadi digunakan, yang kita gunakan. Nah, pertama ini dikasih ditentasikan dalam bentuk deretan nilai binar 0 dan 1 merupakan hasil konversi desimal 97. Jadi data binar tadi itu merupakan konversi desimal 97 ke bentuk binar yaitu 10
011010001. Nah, sinyal ini merepresentasikan informasi yang akan dikirimkan melalui modulasi FSK atau frekuensi CFI-nya, di mana setiap nilai biner yang ini akan diwakili oleh frekuensi berbeda sesuai skema yang ditentukan. Jadi di sini kalau misalkan kita mendapatkan nilai 0, maka garis putus-putusnya akan berada di bawah daripada ketika kita mendapatkan nilai 1. Garis putus-putusnya akan naik gitu. Nah, pada support kedua, terdapat sinyal pembawa atau carrier untuk dua frekuensi yaitu 100 Hz dan 1500 Hz. Mungkin ini nggak terlalu jelas ya, karena emang frekuensinya juga yang digunakan. Nah, frekuensi 100 Hz ini digunakan saat data biner menilai 0 dan frekuensi 1200 ini saat data biner menilai 1. Yang terakhir yaitu support ketiga menunjukkan hasil menunjukkan frekuensi carrier sesuai nilai biner yang dapat dilihat jelas gitu di sini. Nah, jadi sebagai penutup yaitu kesimpulannya, FSK atau frekuensi shifting adalah metode moderasi digital yang mengubah data biner menjadi sinyal analog dengan menggunakan dua frekuensi berbeda. Dalam simulasi ini, yang tadi kita udah bahas, data biner direpresentasikan sebagai sinyal analog di mana bit 0 dimodulasi dengan frekuensi rendah yaitu 100 Hz dan bit 1 dengan frekuensi tinggi yaitu 1500 Hz. Nah, teknik ini memanfaatkan variasi frekuensi untuk merepresentasikan data biner dengan ketahanan yang baik terhadap noise. Sehingga banyak digunakan dalam aplikasi komunikasi data. FSK ini memiliki kelebihan berupa implementasi yang sederhana, keandalan tinggi, dan terutama dalam kondisi noise moderat. Namun dibandingkan metode dengan metode lainnya seperti PSK. Nah, sekian presentasi penjelasan tentang FSK atau frekuensi shifting dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.